Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia terkait dengan banyak pertanyaan mengenai honorer prioritas yang segera diangkat menjadi P3K tanpa tes. Di sini disampaikan bahwa honorer kategori ini akan diangkat P3K tanpa tes. Sudah disepakati pemerintah. Tapi apakah ini jadi realita atau bagaimana? Mari kita ikuti informasi berikut ini. Sebelum masuk pada informasinya Bapak Ibu, juga kita ingat bahwa sesuai dengan apa yang telah disorot oleh Komisi 2 DPR RI, bahwa kesepakatan awal pemerintah bersama dengan DPR RI, para honorer itu diangkat menjadi ASN tanpa tes, tanpa ada perbedaan. Artinya, semua honorer diangkat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu, terkait dengan informasinya, mari kita simak sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi terbaru dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Satu informasi penting yang dimuat oleh lengkongayobandung.com terkait dengan para honorer yang diangkat menjadi P3K tanpa tes. Ternyata honorer dapat jaminan terangkat P3K tanpa tes. Namun, apakah semua non-ASN akan dapat kesempatan tersebut? Tentunya itu satu pertanyaan yang perlu kita simak bersama. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang menekankan urgensi pemerintah melalui Kementerian Pan-RB serta Badan Kepegawaian Negara untuk segera mengangkat para tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam hal ini, tidak diperlukan seleksi bagi honorer dengan pengabdian lebih dari 5 tahun. Junimar pun meminta komitmen penuh dalam melaksanakan pengangkatan tanpa tes yang menyulitkan. Junimar menyebut pengangkatan honorer dengan masa pengabdian tertentu untuk jadi P3K tanpa tes telah disepakati oleh beberapa pihak. Nah, tentunya kalau sudah disepakati berarti tinggal diterapkan Bapak Ibu ya. Namun sampai sekarang masih ya banyak informasi yang sifatnya belum bisa kita pegang bahwa itu nantinya akan dilaksanakan. Tapi ngototnya dari Komisi 2 DPR RI sesuai dengan kesepakatan awal bersama dengan Menpan RB dan BKN bahwa honorer diangkat menjadi ASN tanpa tes dalam arti ASN P3K. Di mana kesepakatan awal antara DPR dan pemerintah yang terdokumentasi dalam daftar inventarisasi masalah atau DM RU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Junimar menyoroti perlunya pemenuhan komitmen honorer jadi P3K tanpa adanya tes. Namun nyatanya, kini honorer harus melalui tahapan tes yang dinilai menyulitkan kalangan non-ASN tersebut. Dia menekankan bahwa kesepakatan honorer jadi P3K tanpa tes sudah diakui dalam notula dan rekaman pembahasan sebelumnya. Tidak hanya itu saja, Junimar juga meminta pemerintah untuk merealisasikan komitmen audit, verifikasi, dan validasi data honorer di seluruh Indonesia dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurutnya, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan secepat mungkin dan setelah itu, honorer yang lolos harus langsung diangkat menjadi P3K sesuai dengan aturan yang berlaku. Menyoroti pentingnya verifikasi dan validasi data honorer di Indonesia, Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan satu ketegasan bahwa banyak tenaga honorer di daerah
yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, namun mereka tidak diusulkan oleh pemerintah daerah untuk diangkat sebagai P3K. Oleh karenanya, dia menekankan bahwa hasil verifikasi dan audit harus transparan dan terbuka kepada publik untuk mencegah praktik yang disebut sebagai mafia honorer. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Margirsang secara tegas meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB dan BKN agar konsisten dalam menjalankan komitmen penyelesaian masalah honorer di tanah air. Dia menyoroti berbagai sektor, termasuk Satuan Polisi Pamung Praja, para honorer guru, honorer tenaga kerja kesehatan, honorer tenaga pendidikan, serta honorer di Kejaksaan Agung, di kepolisian, dan instansi lainnya. Akhirnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Juni Margirsang, mengingatkan bahwa penyelesaian honorer melalui pengangkatan P3K ini merupakan masalah hidup, sehingga konsistensi dalam komitmen sangat diperlukan. Sementara itu, audit terhadap kebenaran data 2,3 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia terkendala hanya karena kurangnya dana. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP belum dapat melakukan audit menyeluruh karena pemerintah belum menyediakan dana untuk hal tersebut. Jadi kendala yang dihadapi oleh BPKP dalam validasi juga dibahas dalam rapat antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas beberapa waktu yang lalu. Anas selaku Menpan RB menyampaikan bahwa penataan tenaga honorer akan segera dilakukan secara bertahap berdasarkan data hasil validasi oleh BPKP. Karena BPKP di sini berperan untuk melakukan audit serta validasi keakuratan data honorer ini. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa penyelesaian tenaga non-ASN harus dimulai dari basis data yang akurat. Nah, tentunya tanpa data yang akurat, maka itu tidak bakal bisa dilakukan. Dia mencatat perbedaan jumlah data tenaga honorer yang disampaikan oleh Kementerian Pan-RB pada rapat sebelumnya. Kata dia, ada perbedaan jumlah honorer. Dalam rapat pada April yang lalu disebutkan jumlahnya 2.350.723 orang. Namun di rapat yang sekarang 2.355.092 orang. Sehingga ada sekitar 5.000 yang hilang. Jadi itu informasinya Pak Iwan terkait dengan hal ini. Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku Ketua Komisi 2 DPR RI bahkan mengusulkan dilakukan pendataan ulang. Dia meminta data 2,3 juta SN tersebut diklarifikasi ke dalam unsur tenaga honorer guru, kesehatan, dan teknis. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa tes segera akan dilakukan setelah ada data yang akurat sebagaimana hasil pertemuan DPR RI khususnya Komisi 2 bersama dengan Menpan RB dan BKN. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.